saudara, hari ini kami akan mempresentasikan bahasa kiasan. Di dalam ada Yohanes, Benaya, Genli, saya sendiri, Agung, Yesua, Lauren, Leo, dan Yosapat. Kita kan Oke, kita masuk ke pertama. Saya silakan Yesua. Berikut saya akan menjelaskan definisi dari bahasa kiasan. Bahasa kiasan ini merupakan bahasa yang cukup umum ditemukan dalam Alkitab. Apa sih pengertian dari bahasa kiasan tersebut? Pengertian dari bahasa kiasan tersebut adalah bahasa yang digunakan dari makna harafiahnya kemudian dihubungkan dengan hal lain yang sejajar. Bahasa kiasan ini memiliki kata lain yaitu majas. Majas sendiri adalah cara melukiskan sesuatu dengan menyamakannya dengan yang lain. Tentu saja dalam menafsir Alkitab, kita sendiri juga harus mengerti bermacam-macam majas yang ada di dalam Alkitab. Bahasa kiasan dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa kiasan pendek dan bahasa kiasan panjang. Bahasa kiasan pendek sendiri adalah bahasa kiasan yang biasanya digunakan pada satu ayat atau beberapa ayat tertentu tanpa mencakup seluruh perikopnya. Sedangkan bahasa kiasan panjang adalah yang pada umumnya ditemukan pada perumpamaan maupun alegori. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari bahasa kiasan. Yang pertama adalah membatasi keterbatasan bahasa. Tentu saja kalanya mengalami kendala bahasa. Fungsi dari yang pertama ini bertujuan menyadari bahwa seorang penulis itu mengalami keterbatasan dalam bahasa, akan bahasa lain untuk mempertegas makna dari teks tersebut. Dan yang kedua adalah memperdalam atau mempertegas makna dari suatu teks, demikian juga dalam Alkitab. Di sini dapat dijelaskan bahwa bahasa kiasan dapat berupa sebuah istilah yang abstrak lalu dihubungkan dengan konteks yang asli, sehingga dapat memperjelas lagi makna dari suatu teks dalam Alkitab. Dan yang ketiga adalah menarik perhatian pembaca, sehingga mendorong pembaca melakukan refleksi. Tentu saja dalam Alkitab cukup banyak ditemukan istilah-istilah yang asing, sehingga dapat membuat pembacanya penasaran dan ingin mengetahui makna dari istilah yang asing tersebut. Dan yang keempat adalah membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diingat karena menyingkatkan pesan. Next. Oke, baik. Pada saat ini kita masuk dalam membedakan kiasan dengan penafsiran harafiah. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai bahasa kiasan, kita harus tahu dengan benar bagaimana cara membedakan bahasa kiasan dan penafsiran harafiah. Karena ketika kita salah membedakan apakah ini bahasa kiasan atau penafsiran dalam sebuah teks, penafsiran harafiah dalam sebuah teks, itu akan menimbulkan sebuah permasalahan yang lumayan fatal. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana membedakan bahasa kiasan dan penafsiran harafiah. Yang pertama, yaitu ketika melihat suatu teks, bahwa teks tersebut adalah bermakna harafiah, kecuali ada beberapa alasan yang masuk akal sehingga memasukkannya sebagai bahasa kiasan. Atau yang di sini adalah anak domba. Jadi kita nggak mungkin menjelaskan anak domba ini secara harafiah, tetapi seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak domba ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang kedua, bahasa kiasan digunakan ketika penafsiran harafiah menimbulkan sebuah kata-kata yang mustahil. Kata-kata yang mustahil di sini seperti yang terdapat dalam Yeremia 1 ayat yang ke-18, ketika Allah mengutus Yeremia, di sini dalam ayat ini berkata bahwa Allah akan menjadikan Yeremia menjadi tiang besi yang akan menyerang bangsa-bangsa. Jadi bukan Allah yang tidak mungkin melakukan hal seperti ini ya, atau menjadikan Yeremia menjadi tiang besi, tetapi ini hanyalah sebuah bahasa kiasan. Dan kemudian bahasa kiasan digunakan jika penafsiran harafiah menimbulkan ketidakjelasan dalam membaca suatu teks. Contoh yang ketidakjelasan ini yang saya ambil yaitu pohon-pohon yang bertepuk tangan. Pohon-pohon yang bertepuk tangan yang terdapat dalam Yesaya 55 ayat yang ke-12 ini bukan menunjukkan bahwa pohon-pohon ini bertepuk tangan, tetapi ini hanyalah bahasa kiasan bahwa pada saat itu pohon-pohon dan bumi bersukacita. Dan yang keempat, bahasa kiasan digunakan
ketika penafsiran harafiah mendorong tindakan yang amoral. Tindakan yang amoral ini bisa memberikan contoh seperti Tuhan Yesus ketika dia menyuruh murid-muridnya untuk memakan dan meminum darah dan dagingnya, sebuah bahasa kiasan, karena ini adalah sebuah kesalahan atau kanibalisme ya ketika dilakukan hal yang demikian. Dan yang berikutnya yang perlu diketahui bahwa bahasa kiasan selalu diikuti oleh penjelasan yang berupa harafiah. Contoh yang terdapat di sini adalah telah mati dalam Efesus 2 ayat yang pertama. Di situ dikatakan telah mati, tetapi telah mati di sini bukan jemaat di situ yang telah mati, tetapi Paulus mengatakan bahwa mereka telah mati karena pelanggaran dosa mereka. Dan yang terakhir adalah dalam kebanyakan teks dalam Alkitab, bahasa kiasan itu selalu ditandai dengan kata sifat yang mengikutinya. Contoh yang ada adalah pedang roh, Bapa di surga, rute yang benar, Bapa yang hidup. Contoh-contoh yang ada yang selalu diikuti dalam bahasa kiasan. Oke, demikian. Saya serahkan kepada Lawrence. Oke, yang berikutnya kita akan masuk di dalam jenis-jenis bahasa. Pertama itu ada comparative figures atau bahasa kiasan perbandingan. Bahasa kiasan perbandingan ini, kalau kita ketahui, itu benda yang dan benda yang maksud saya bahasa kiasan perbandingan ini benda yang dibandingkan dan benda yang diperbandingkan tidak sepenuhnya sama. Tetapi perlu kita tahu juga bahwa akan sama jika dilihat dalam kategori tertentu berdasarkan konteks kalimat yang digunakan. Jadi kita akan menggunakan bahasa kiasan perbandingan ini yang dibandingkan dan yang diperbandingkan, misalnya benda X dan benda Y. Benda X yang dibandingkan dan benda Y yang akan diperbandingkan dengan benda X dan benda Y ini tersebut. Nah, ada dibagi menjadi dua bagian perbandingan ini. Yang pertama itu simile. Simile adalah bahasa kiasan perhubungan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda, tetapi dianggap serupa, yang dinyatakan dengan kata seperti, bagaikan, laksana, dan lain sebagainya. Nah, mengambil contoh di dalam teks Alkitab, yang pertama itu di dalam Mazmur 103 ayat 15. Di mana di situ dikatakan hari-hari manusia seperti rumput bunga di padang. Nah, kita lihat memisalkan bahwa hari-hari manusia adalah benda X dan rumput bunga di padang itu adalah benda Y. Nah, di sini kita menemukan ada kata penghubung di antara antara hari-hari manusia dan rumput bunga di padang. Situ ada kata hubung seperti. Nah, itulah simile. Nah, yang mengartikan bahwa hidup manusia ini dibandingkan dengan rumput dan bunga yang ada di padang. Kalau kita ketahui, ini tidak sedang menunjukkan bahwa manusia itu indah seperti rumput atau bunga yang ada di ladang. Kalau dilihat secara fisik, ya, melainkan diperbandingkan sifat kefanaan antara manusia dengan rumput atau bunga tersebut yang memiliki kesamaan, yaitu adalah benda yang fana. Nah, yang berikut, contoh yang kedua adalah kerajaan sorga. Seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Nah, kita juga menemukan di sini kerajaan sorga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Nah, kerajaan sorga di sini dibandingkan dengan pukat di laut yang mengumpulkan bermacam-macam ikan dan dipersamakan ialah sifat mengumpulkan dan memisahkan yang baik dan yang tidak baik.
Nah, kalau pukat juga kalau kita lihat ketika nelayan mengangkat pukat yang telah mereka buang ke laut, dan ketika ikan-ikan sudah berkumpul di dalam, mereka menariknya, membawanya, situ mereka akan memilah mana ikan baik, ikan yang tidak baik. Begitu juga dengan kerajaan surga. Memilah mana orang yang melakukan kehendak Tuhan dan mana orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang berikut ada metafora. Pemakaian kata atau kelompok kata. Nah, ini arti dari metafora adalah pemakaian kata bukan arti yang sebenarnya, tetapi sebagai gambaran berlandaskan persamaan atau perbandingan. Nah, metafora menghubungkan dua hal yang berbeda dan kemudian mencari apa yang diwakili oleh suatu objek yang berbeda, tapi dianggap setara. Misalnya kata tulang punggung dalam kalimat, pemuda adalah tulang punggung gereja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Alkitab ialah dalam Mazmur 23 ayat 1 di mana Tuhan yang menjadi objek yang dibicarakan dipersamakan seperti gembala atau objek yang diperbandingkan. Nah, jika kita melihat di situ bahwa Tuhan yang adalah objek dipersamakan dengan gembala yang menjadi objek perbandingan. Nah, sifat Allah yang memelihara sama halnya dengan dipersamakan atau diperbandingkan sebagaimana seorang gembala yang memelihara setiap kawanan dombanya. Seperti itu. Nah, dan yang berikut juga ada contoh di dalam Yohanes 14 ayat 6 di mana Yesus yang menjadi objek membandingkan dirinya, artinya diri Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, yang menjadikan objek yang dipersamakan. Yesus menjadi sumber keselamatan karena hanya melalui dirinya atau melalui diri Yesus setiap orang dapat datang atau bertemu dengan Bapa diwakili oleh apa yang Yesus nyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa ada perbedaan antara simile dan metafora. Kita melihat di sini bahwa simile menggunakan kata penghubung perbandingan, tetapi metafora tidak menggunakan kata perbandingan seperti simile. Maksud saya kata penghubung perbandingan. Namun metafora memakai apa yang kita sebut sebagai perbandingan langsung. Jadi simile dan metafora. Simile menggunakan kata penghubung perbandingan, tetapi metafora menggunakan perbandingan langsung. Jadi metafora langsung dengan perbandingan langsungnya. Kalau kita lihat di sini bahwa kalau simile memakai kata yang dinyatakan dengan kata seperti, bagaikan, atau laksana, dan lain sebagainya. Di sini kita lihat bahwa metafora itu menggunakan kata ialah atau adalah. Nah, sama seperti tadi, Tuhan adalah gembalaku. Nah, seperti itu. Dan contoh yang kedua tadi bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira. Simile adalah sebuah kemiripan antara benda X dan benda Y. Jadi antara benda X dan benda Y ini memiliki kemiripan. Sedangkan metafora adalah benda X yang diwakilkan atau diwakili oleh benda Y. Jadi benda X dan benda Y ini, benda X ini diwakili oleh benda Y. Tentunya berbeda sekali dengan simile. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut.
Oke, saya akan melanjutkan mengenai bahasa kiasan asosiatif atau memperhubungkan. Nah, di bahasa kiasan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu metonimia. Yang dimana metonimia adalah majas yang berupa pemakaian nama, ciri, barang atau hal. Bentar, ini agak connect. Oke, sorry tadi ada ini kesalahan. Terus yang kedua itu sinekdoke yang merupakan gaya bahasa yang menggunakan pars pro toto atau totum pro parte. Nah, di dalam bukunya W. Bullinger yang berjudul Figures of Speech Used in Bible, metonimia ini dibagi menjadi 4 jenis. Itu metonimia dari sebuah penyebab. Dalam metonimia dari sebuah penyebab ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu ada bagian pertama, seorang oknum yang bertindak untuk sesuatu yang dihasilkan. Contohnya itu seperti Roh Kudus untuk karunia dan tindakan Roh Kudus. Nah, oknum di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus, dan karunia dan tindakan Roh Kudus itu merupakan sesuatu yang dihasilkan dari oknum itu, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Yang bagian kedua, instrumen yang dihasilkan. Instrumen yang dihasilkan contohnya ini mulut untuk perintah yang diberikan. Nah, di dalam teman-teman bisa lihat dalam Kejadian 45 ayat 21 ini dikatakan di dalam Kejadian 45:21, Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Nah, perintah di sini yang dimaksud itu adalah sebagai instrumen, yaitu mulut untuk menyampaikan perintah kereta itu kepada mereka. Nah, lanjut yang ketiga, tindakan atau benda untuk benda yang dihasilkan olehnya. Contohnya itu kasih untuk menerangkan keuntungan dan berkat yang mengalir darinya. Nah, tindakan atau benda ini itu yang dimaksud adalah kasih di sini, dan untuk benda yang dihasilkan olehnya itu dari kasih itu akan menghasilkan keuntungan dan berkat yang mengalir dari kasih itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan tindakan atau benda untuk benda yang dihasilkan olehnya. Yang keempat, materi penyusun untuk benda yang dibuat darinya. Contohnya itu bisa debu untuk menerangkan manusia. Teman-teman bisa buka di Kejadian 3 ayat 19, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, yang dimaksud di sini itu materi penyusun untuk benda yang dibuatnya adalah debu. Nah, manusia ini tuh menerangkan bahwa manusia itu terbuat dari debu dan itu akan kembali lagi menjadi debu, dan debu itu merupakan materi untuk penyusun untuk benda yang dibuat darinya itu. Nah, terus yang kedua, kalau tadi itu ada metonimia dari sebuah penyebab, yang berikutnya adalah metonimia dari sebuah efek. Metonim yang dimaksud dengan metonimia dari sebuah efek itu adalah kebalikan dari metonimia dari tipe yang pertama tadi, yang metonimia dari sebuah penyebab. Yang kedua ini kebalikannya kalau metonimia dari sebuah efek. Nah, dibagi lagi yang metonimia dari sebuah efek ini menjadi pertama itu tindakan atau pengaruh untuk menerangkan oknum yang berbuat. Nah, contohnya teman-teman bisa buka dalam Kejadian 25 ayat 23. Di situ dikatakan, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Nah, tindakan atau pengaruh untuk menerangkan oknum yang berbuat. Jadi oknum yang berbuat itu dua bangsa yang dalam kandungan untuk menerangkan apa yang telah diperbuat dari dua bangsa ini, yaitu bangsa itu akan berpencar dari dalam rahimnya. Terus lanjut yang bagian kedua, berpengaruh untuk menerangkan instrumen atau penyebab organik darinya. Nah, contohnya itu terdapat di dalam Mazmur 16 ayat 9, di mana kemuliaan yang dibawakan oleh mulut menerangkan tentang mulut yang memuliakan Tuhan. Berpengaruh untuk menerangkan instrumen. Nah, maksudnya di situ mulut ini tuh berpengaruh untuk menerangkan kemuliaan Tuhan. Jadi contohnya itu mulut menerangkan tentang mulut yang dimuliakan oleh Tuhan di dalam Mazmur 16 ayat 9. Mulut ini menjelaskan instrumennya yang untuk menerangkan penyebab
organik darinya. Jadi untuk menerangkan sorry sebentar. Untuk menerangkan tentang kemuliaan Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, pengaruh untuk menerangkan benda atau tindakan yang menyebabkannya. Nah, contohnya itu teman-teman bisa buka dalam Keluaran 10 ayat 17. Dikatakan, oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk ini saja dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Nah, pengaruh untuk menerangkan benda atau tindakan yang menyebabkannya. Jadi pengaruh untuk menerangkan benda ini tuh maksudnya dosa ini yang dimaksudnya adalah dosanya yang disebabkan itu dari dirinya dan gue gimana ngomongnya ya, susah banget. Contohnya teman-teman bisa lihat dari Keluaran 10 ayat 17. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini jauhkan daripadanya. Bagian keempat, benda yang tersusun untuk menerangkan benda penyusunnya. Teman-teman bisa lihat dalam Yesaya 28 ayat 28 di mana kata roti digunakan untuk menerangkan gandum yang dimemarkan. Nah, lanjut ke dalam metonimia yang ketiga, metonimia dan subjek. Nah, metonimia dan subjek ini juga terbagi menjadi 4 bagian lagi. Bagian yang pertama, subjek penerima untuk menerangkan benda yang diterima. Teman-teman bisa lihat dalam Amsal 22 ayat 17. Di situ dikatakan, berilah perhatian kepada pengetahuanku, di mana hati sebagai subjek menerangkan ide atau gagasan dan kuasa. Bagian yang kedua, penampung untuk menerangkan konten yang ditampung. Contohnya itu teman-teman bisa lihat dalam Ulangan 28 ayat 5, di mana bakul dan tempat adonan menerangkan tentang isi yang terdapat di dalamnya akan mendekati Tuhan. Terus lanjut yang ke bagian ketiga, pemilik untuk menerangkan benda yang dimiliki. Nah, contohnya teman-teman dapat lihat dalam Matius 2 ayat 6, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah, di mana raja menunjuk kepada rakyat yang diperintahnya. Terus bagian yang keempat, objek untuk menerangkan sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengannya. Contoh itu dalam 2 Korintus 11 ayat 4, dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dan yang terakhir bagian kelima, benda yang ditunjukkan dengan tanda-tandanya. Teman-teman bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 27, dikatakan di mana anak panah itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Nah, anak panah ini tuh menjadi tanda bagi penyelamatan pada masa depan yang mana Tuhan akan bertindak bagi umatnya itu sendiri. Dan yang terakhir, metonimia dari kata keterangan. Yang maksud dengan metonimia dari kata keterangan ini, kebalikan dari tipe yang ketiga tadi. Dalam metonimia dari kata keterangan ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keterangan atau sebuah kejadian yang menerangkan sebuah subjek. Teman-teman bisa dalam Amsal 23-21, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Bagian yang kedua, konten untuk menerangkan penampung atau lokasi yang menampung. Contohnya dapat dilihat dalam Yosua 15 ayat 19, berikanlah juga kepadaku mata air. Dan yang terakhir bagian yang ketiga, waktu untuk menerangkan benda yang berada di dalam waktu tersebut. Terdapat dalam 1 Tawarik 12 ayat 32. Demikian dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Nah, itu adalah penjelasan dari metonimia, dan berikut penjelasan dari sinekdoke. Sinekdoke tersebut itu terbagi menjadi 2, pars pro toto, yang dimana merupakan majas
pertautan yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhannya. Dan totem pro parte yang dimana majelis pertautan menyebutkan nama keseluruhan sebagai pengganti namanya. Contoh dari pas prototo itu, ayah menangkap 3 ekor ikan lele. Tentu saja ayah tersebut tidak mengambil ekornya saja, tetapi ekor mewakilkan dari keseluruhan dari ikan tersebut. Dan contoh dari totem pro parte, dalam pertandingan Piala Dunia 2014, Jerman mengalahkan Argentina. Nah, tentu saja yang dimaksud bukan keseluruhan orang Jerman Argentina, tetapi hanya perwakilan dari tim sepak bola dari masing-masing negara tersebut. Terima kasih untuk kesempatan yang ada. Di dalam kesempatan kali ini saya akan membawa materi saya, yaitu tentang personified figures atau yang dikenal sebagai bahasa kiasan yang mempersonifikasikan. Di dalam hal ini, bahasa kiasan jenis ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertama personifikasi, yang berarti merupakan suatu pengumpamaan atau suatu pelambangan tentang benda mati sebagai orang atau manusia, seperti bentuk pengumpaan alam dan rembulan menjadi saksi sumpah setia. Dan yang kedua, apostrof, atau yang dikenal sebagai suatu bagian seruan dalam sebuah percakapan atau puisi yang dialamatkan kepada orang atau kepada benda yang dipersonifikasikan, atau yang disebut sebagai sang subjek yang dapat berbicara kepada pihak imajin atau Allah yang tidak nampak hadir dan tempat saat penulis menulis. Yang menjadi pembahasan yaitu, jika dilihat dari segi bahasa, kata personifikasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu prosopopepia, yang berarti adalah memanusiakan sesuatu. Apa itu prosopopia? Yaitu suatu makna dari personifikasi yang merupakan suatu ilustrasi yang memanusiakan atau melekatkan nilai-nilai kemanusiaan terhadap suatu benda ataupun kehidupan pada manusia. Untuk pengertian lengkapnya, majas ini yang memberikan sifat kemanusiaan atau insensi kepada benda mati yang sejatinya yang tidak memiliki sifat kemanusiaan. Yang diberikan kepada benda mati, majas berjenis personifikasi yang diembukan kepada makhluk hidup yang bukan manusia seperti tumbuhan atau hewan. Nah, majas ini sering ditemukan pada karya sastra, meliputi novel, puisi, cerpen, pantun, serta dalam percakapan yang bermaksud untuk menekankan suatu kalimat. Majas berjenis personifikasi tergolong ke dalam jenis majas perbandingan yang digunakan untuk menyandingkan serta membandingkan sebuah objek beserta objek lainnya. Diberikan majas berjenis personifikasi kepada benda bertujuan untuk membuat maksud yang ingin disampaikan kepada para pembaca atau pendengar yang dapat dipahami. Nah, ciri-cirinya itu yaitu yang pertama, penggunaan pilihan kata yang biasanya dilekatkan pada manusia kepada benda selain manusia seperti hewan, tumbuhan, atau benda mati untuk membuat suasana kemanusiaan terhadap benda tersebut. Terus yang kedua, ciri-ciri dari majas personifikasi yaitu tentang penggunaan gaya bahasa yang personifikasi yang ditujukan untuk dapat menggambarkan suatu kondisi dengan citra yang lebih konkret atau nyata ketimbang gambaran biasa. Terus yang ketiga, penggunaan lain dari gaya bahasa personifikasi adalah sebagai pembanding antara makhluk hidup selain manusia serta benda mati agar tampak seolah benda mati dan makhluk hidup ini memiliki perilaku seperti manusia. Terus contohnya itu
selain dari yang kutipan dari PPT Ibu, yaitu contohnya ketika kita ada berada di dalam suatu keadaan yang istilahnya hari yang baru telah tiba dan pelangi di atas langit telah muncul tersenyum padaku. Itu sebuah bahasa kiasan yang berarti mengatakan bahwa seseorang yang terus berpikir optimis dalam menjalani hari yang baru. Nah, itu sebuah contoh di luar konteksnya PPT dari Ibu. Terus yang selanjutnya, yang bagian D. Bagian D. Bagian D yaitu hyperbole and satirical figures, atau yang dikenal sebagai bahasa kiasan yang menekankan makna dan menyindir. Bahasa kiasan jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertama hiperbola, yaitu yang mengungkapkan bahwa suatu ucapan atau ungkapan atau sebuah pernyataan yang berdasarkan suatu fiksi yang berlebih-lebihan yang dimaksudkan untuk memperoleh efek tertentu. Terus yang kedua, ironi, yaitu majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan makna sesungguhnya, misalnya dengan mengemukakan makna yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya dan ketidaksesuaian antara suasana yang diketengahkan dan kenyataan yang mendasarinya, yaitu sebuah pernyataan bahwa Allah sendiri yang berbicara. Nah, majas ini juga telah menjadi sumber sastra yang banyak digunakan oleh penyair untuk membuat kesan dramatis dan menarik perhatian, yaitu yang berasal hiperbola itu adalah jenis bahasa kiasan yang berasal dari kata berlebihan, yang artinya sebuah pernyataan yang sengaja dibuat untuk melebih-lebihkan fakta, baik memaksimalkannya atau meminimalikannya untuk menarik perhatian audiens dan mendapatkan kekuatan ekspresif yang lebih besar. Apa itu? Hiperbola bukanlah sebuah perbandingan seperti perumpamaan dan metafora, tetapi kiasan yang berlebihan dan bahkan memiliki efek lucu yang diciptakan oleh pernyataan berlebihan. Kiasan berlebihan ini juga digunakan untuk menekankan suatu keadaan tertentu dari seseorang dan terutama bagaimana sebuah rasa itu muncul. Terus hiperbola digunakan untuk membangkitkan perasaan yang kuat atau menekankan pada suatu hal. Terus hiperbola ini dapat digunakan untuk melebih-lebihkan segala jenis situasi atau emosional dari seseorang dan dapat digunakan dengan humor atau serius. Nah, misalnya setelah melihat teman kita misalkan yang masuk kantor atau yang masuk kantor sebelum lama absen, atau contoh sederhananya kalau kita dalam kelas online gitu, ketika dia belum melihat yang lain dengan waktu yang panjang, ini mungkin benar-benar tidak terjadi. Kenapa? Karena ini hanya digunakan untuk menekankan emosional pada keadaan itu sejak terakhir melihat satu sama lain begitu contohnya. Nah, terus hiperbola juga sering digunakan dalam penulisan suatu karya yang hanya untuk membuat deskripsi lebih atau kreatif gitu. Misalnya lebih menarik mengatakan dia punya otak syukuran syukuran bumi atau misalkan apa gitu, yang benar-benar
mengatakan hal itu hanya sebuah kreatif dari seseorang yang mengatakan seperti itu. Terus yang pertama itu kita dapat mengatakan bahwa majas ini dapat mempengaruhi audiens. Terus yang mempengaruhi audiens seperti itu. Ketika digunakan dengan tepat, majas hiperbola itu bisa mengomunikasikan semua jenis perasaan dan menghibur atau memuji seseorang dengan kreativitas sesuai deskripsi itu. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya untuk membawakan materi. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama ada euphemistic figure. Ini adalah sebuah majas yang ungkapan kata yang lebih halus dan sebuah kata yang terdengar kasar. Contohnya gini di Alkitab, misalnya kata mati, itu ungkapannya terlalu kasar, diganti dengan mungkin meninggal atau telah dipanggil Tuhan. Karena kata mati terdengar lebih kasar. Yang F-nya ada interrogative figure. Pertanyaan di interrogative figure ini termasuk pertanyaan retorik, adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kita dapat lihat di Kejadian 18 ayat 14, di mana ada pertanyaan di situ, pertanyaan retorik, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Artinya kita tidak perlu lagi mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Karena itu kita sudah paham bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau terkadang juga pertanyaan retorik ini, ketika ditanyakan, diberi pertanyaan ini, kita malah merenungkan. Kita malah ditujukan kepada diri sendiri kita. Jadi kita bisa menjawab itu di dalam hati kita. Ini terdapat di dalam Lukas ayat 12 sampai 17, yang di situ berbicara tentang seseorang yang kaya raya, yang dia bingung mau meletakkan tanahnya di mana di situ. Jadi tidak perlu kita harus mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita hanya memikirkannya di dalam hati. Yang pertanyaan retorik juga bisa memberi pertanyaan yang membuat pendengarnya itu bertanya-tanya dalam hati. Contohnya ketika Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, kenapa engkau takut, kenapa engkau khawatir? Tidak perlu ada jawaban dari pertanyaan tersebut. Cukup direnungkan kepada siapa yang mendengarkan pertanyaan tersebut. Di dalam penafsiran ini kita dapat melihat contoh sebuah kiasan pendek dalam Matius 5 ayat 29 sampai 30. Di sini bercerita tentang Yesus menjabarkan tentang hukum tentang berzina. Nah, kita tahu bahwa kiasan pendek itu bukan tentang kiasan pendek itu adalah pengulangan dari kata-kata atau cerita sebelumnya yang dijabarkan lebih mudah dipahami. Jadi kalau kiasan pendek itu mungkin hukum tentang berzina, tapi kalau kiasan pendek panjang itu tadi sudah dijelaskan di awal bahwa tentang kiasan panjang itu seperti perumpamaan atau yang lain-lainnya. Jadi kiasan pendek itu penjelasan ulang kembali dari sebuah teks atau sebuah ayat yang dijelaskan kembali supaya lebih mudah dipahami. Ada beberapa 4 poin. Yang pertama ada pastikan teks itu memiliki bahasa kiasan. Di dalam Matius 29 sampai 30 di sini bahasa kiasannya kita tahu di situ tertulis jika matamu melihat sesuatu atau sudah, bentar saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesakan engkau, sungkillah dan buanglah itu. Di sini ada sebuah kiasan. Jadi bukan Tuhan bermaksud untuk ketika kita berzina langsung kita menyungkil mata kita, ketika kita berzina langsung kita memotong tangan kanan kita, bukan. Tapi Tuhan bermaksud penegasannya pada dosanya. Jika satu bagian tubuhmu bisa membuat semua berdosa, engkau harus begini teman-teman, engkau harus mengorbankan satu bagian tubuhmu
Kalau bagian tubuhmu itu bisa membuat tubuhmu yang lain berdosa. Jadi penekanannya di situ. Jadi ada kata kiasan. Dan selanjutnya paham makna harafiahnya. Makna harafiahnya kembali lagi ke tadi. Bukan Tuhan menyuruh kita tentang ketika kita melakukan dosa berzina, kita melihat perempuan. Bukan kalau kita secara harfiah kan kita berpikir kita langsung menyongkel mata kita atau memotong tangan kanan kita, bukan. Tapi Tuhan Yesus menegaskan di sini tentang dosanya. Kenapa kita harus kembali lagi? Kalau kita lebih baik mengorbankan satu organ tubuh kita daripada semua organ tubuh kita masuk ke dalam dosa perzinahan gitu. Yang keempat, perhatikan penafsiran umum terutama pada konteksnya. Penafsiran umumnya kita tahu kenapa Tuhan Yesus menyebut tangan kanan di sini, karena dalam tradisi Yahudi kanan itu lebih terbaik daripada kiri. Jadi Tuhan menegaskan kanan bukan kiri. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nah, kalau kita melihat penjelasan dari atas tadi, maka kita akan menemukan pertanyaan bahwa apakah bahasa kiasan berlawanan dengan penafsiran literal? Nah, bahasa kiasan nampaknya itu berlawanan ketika suatu kata digunakan literal atau harfiah. Nah, jika memang demikian maka muncul pertanyaan, apakah jika seorang menafsirkan teks dengan bahasa kiasan, ia sedang mengaburkan makna teks yang sebenarnya? Ataukah gerakan kembali kepada Alkitab mengharuskan seorang penafsir untuk menafsirkan suatu teks secara literal saja? Tentu saja sebenarnya tidaklah demikian, ya. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Yesua di paling awal tadi dalam tujuan penggunaan bahasa kiasan, maka kita tahu bahwa penulisan kitab itu menggunakan bahasa kiasan di dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Nah, maka dengan sesungguhnya itu si penulis kitab sedang menyampaikan makna literal dari suatu teks, yaitu dengan cara mereka sendiri. Nah, yang merupakan salah satu contoh yaitu dalam Hosea pasal yang keempat ayat ke-16 itu, di mana di situ Hosea menyindir bangsa Israel itu seperti lembu yang degil. Dia menegur bangsa Israel yang keras kepala dengan menggunakan kata lembu yang degil, dan artinya tidak mau atur. Nah, dalam hal ini dikatakan, dalam hal ini tidaklah tepat. Seperti pertanyaan yang baru saja saya sampaikan di atas tadi, jika dikatakan bahwa bahasa kiasan bertentangan dengan penafsiran literal, karena keduanya itu bahasa kiasan dengan penafsiran literal itu sama-sama menggali makna dari suatu teks. Nah, kita tahu bahwa bahasa kiasan ini adalah bagian dari penafsiran literal juga. Nah, di mana penafsiran literal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu normal literal dan kiasan literal. Nah, normal literal ini adalah penafsiran suatu teks yang tidak menggunakan bahasa kiasan. Contohnya seperti ini. Pemakaian normal dari suatu kata, makna literalnya disampaikan secara langsung atau apa adanya. Sedangkan kiasan literal ini ialah menafsirkan suatu teks yang menggunakan bahasa kiasan. Nah, contohnya itu pelukisan makna, pemakaian yang tidak beda dari
suatu kata dan makna literalnya itu disampaikan secara lisan. Jadi kedua ini merupakan penafsiran literal yang disebut dengan namanya historical dan gramatikal. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada Leo. Ya, oke, baik. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu perbedaan antara bahasa kiasan dan idiom. Nah, di sini umumnya adalah bahasa kiasan seperti yang sudah disampaikan pada rekan saya di awal. Dan di sini bahasa kiasan pada intinya adalah kata-kata yang sangat tidak formal. Bukan dalam arti kata yang sebenarnya. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang ingin disampaikan. Semacam kayak, ya, kiasan itu kayak satu kayak cara untuk menghias satu kata gitu, satu kalimat. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia, dalam hal sekuler, seperti mungkin kita sering dengar, gapailah cita-citamu setinggi langit. Atau bisa juga kayak, belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu satu kata kiasan yang kalau kita sama-sama tahu dan pahami maksudnya adalah kayak belajar sampai ke negeri Cina. Itu yang artinya kita kayak disuruh untuk belajar lebih rajin lagi, lebih giat lagi, supaya kita benar-benar jadi orang yang memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang melebihi orang lain mungkin. Nah, seperti itu kalau bahasa kiasan. Kalau dalam seperti yang dalam Alkitab, kita bisa sama-sama buka dalam Kidung Agung pasal yang ke-4 ayat yang Kidung Agung pasal ke-6 ayat yang ke-4. Bunyinya seperti ini. Cantik engkau manisku, seperti kota Tirza. Juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Nah, dalam ayat ini terdapat bahasa kiasan yang itu kalau kita garis bawahi adalah di sini dikatakan seperti kota Tirza. Juwita seperti Yerusalem. Nah, di sini artinya mempelai laki-laki memandang kekasihnya seperti menimbulkan kekaguman. Kekaguman bagaikan bala tentara, atau bisa juga seperti artinya dia mengagumkan seperti bintang-bintang yang bertaburan di langit. Nah, beda halnya dengan idiom. Di sini idiom adalah suatu ungkapan seperti istilah yang terdiri dari dua kata atau lebih, yang maknanya tidak dapat diturunkan dan dari definisi langsung, melainkan merupakan suatu makna tidak langsung yang hanya dikenal melalui penggunaan umum. Nah, idiom ini simpelnya supaya kita sama-sama mengerti seperti salah satu contoh yang ada di PPT Ibu mungkin seperti buaya darat. Buaya darat itu kita nggak perlu, mungkin kita sebagai orang umum udah mengerti arti buaya darat. Itu adalah laki-laki yang suka mempermainkan gitu kan, laki-laki yang suka mempermainkan perasaan wanita. Jadi kita nggak perlu berpikir, nggak perlu mendefinisikan seperti itu. Cukup kita ngomong buaya darat, kita udah mengerti pada umumnya. Atau mungkin seperti apa ya? Oh, ini seperti saya menyebutkan dengan bahan. Ini kan mineral water. Nah, seperti mineral water ini kita nggak perlu mengartikan mineral terus mengartikan waternya. Kayak dua kata kita artikan satu, nggak perlu. Kita dengar kata mineral water, kita udah mengerti itu adalah air mineral, air putih, air minum. Yang kita udah tahu pada umumnya. Jadi kayak idiom itu adalah ya satu kata yang kita nggak perlu mendefinisikan dan itu kita udah paham karena itu adalah mungkin kayak istilah umum yang kita udah tahu dan paham maksudnya itu. Nah, jadi kayak kalau kita artikan pun itu satu hal yang menurut saya adalah tidak perlu gitu. Karena yang seperti tadi, kalau mineral dan water diartikan satu persatu, itu maka akan jadi aneh gitu kan. Nah, jadi itu salah satu perbedaan antara bahasa kiasan dan idiom, dan di sini
yang terdapat dalam Alkitab, contoh idiom dalam Alkitab kita bisa temukan dalam Yeremia pasal yang ke-2 ayat yang ke-7. Nah, di sini dikatakan bahwa aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Nah, di sini kata idiom yang saya dapatkan ialah di situ dikatakan tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Di bagian terakhir, keji. Nah, kekejian di sini mungkin kita sebagai orang umum udah paham gitu, maksudnya kekejian itu apa. Tapi kalau kita cari definisinya atau mungkin kata yang lebih sederhananya, kekejian di sini adalah satu perbuatan yang hina, satu perbuatan yang hina atau satu perbuatan jahat. Jadi, tetapi di situ dikatakan menggunakan kata kekejian, yaitu itu udah termasuk kata idiom yang kita mungkin sudah paham dengan penggunaan umum. Jadi seperti itu untuk perbedaan bahasa kiasan dan idiom. Dan untuk selanjutnya kesimpulan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, jadi kelompok kami menyimpulkan kiasan dan hermetik adalah seni menjelaskan hal-hal rohani dengan cara yang sederhana dan indah. Melalui kiasan di dalam Alkitab, Allah membantu kita memahami konsep yang sulit melalui konteks yang lebih mudah dipahami. Ia juga mengungkap dirinya sebagai pendongeng yang agung, yang bekerja di sepanjang sejarah untuk melambangkan dan melaksanakan rancangan-rancangannya. Kita dapat bersyukur bahwa Allah kita berbicara pada kita dengan cara yang mudah dimengerti. Dan ia telah memberi berbagai kiasan dan ilustrasi untuk mengingatkan kita akan dirinya. Ada banyak kata kiasan dalam pembicaraan setiap hari. Kata-kata kiasan itu tidak benar dalam arti sesungguhnya, tetapi mengandung kebenaran. Mereka dipakai untuk menunjukkan suatu kebenaran dan cara yang berbeda supaya lebih menarik dalam hidup. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang bahasa kiasan. Tuhan Yesus memberkati.